Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 273. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 273. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya kami bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu terjadi percakapan antara penghuni kos. Dan saat itu Andi mengatakan akan membantu Fatma untuk membicarakan masalahnya dengan Ibu Francisca. Dan pada akhir cerita Irwan sempat menanyakan kepada Andi kira-kira kapan Andi akan menikah dengan Lisa. Mendengar pertanyaan dari Irwan, Andi kemudian berkata jika pernikahannya akan diadakan bukan 2 bulan yang akan datang dan pernikahan itu akan diadakan di sebuah gedung pertemuan dan semua itu adalah atas permintaan keluarga Lisa. Wah, enak ya mas, di tempat mewah tuh mas, kata Fatma kemudian. Mendengar hal itu Andi kemudian terlihat tersentuh. Kalian datang ya? Harus datang. Termasuk si Sinta harus kamu ajak Mas Johan. Aku gak butuh kado dari kalian. Aku butuh kalian datang saja. Kalau gak punya duit pakai amplop kosong juga, siapa sih yang mau meneliti amplop kalian? Kan kalian masukin amplop ke kotak, kata Andi terlihat sambil tersenyum ketika mengatakan hal itu. Wah, aneh-aneh saja kamu mas. Ngajarin orang kok yang enggak-enggak kayak gitu, kata Nuning kemudian. Nuning pun kali ini ikut berkumpul di ruangan itu. Nuning yang sebelumnya Nuning berada di kamarnya mendengar para temannya sedang seru dalam pembicaraan sehingga kali ini Nuning pun nimbrung dalam obrolan tersebut. Dan mendengar omongan dari Nuning itu kini terdengarlah tawa dari teman-temannya sehingga beberapa teman yang ada di kamar pun kini ikut berkumpul di ruangan itu sehingga ruangan yang tadinya hanya berisi 6 orang itu pun kini menjadi 10 orang. Dan hari ini pun Andi merasa lebih tenang karena tadi siang Lisa sempat mengirimkan pesan jika Pak Ferry ayahnya Lisa kini telah sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Bahkan Lisa memberitahukan jika Pak Ferry dan mamanya kini sedang keluar negeri karena ada urusan yang harus diselesaikan untuk kepentingan bisnisnya. Malam ini semua tampaknya gembira, bahkan Fatma yang tadi sore terlihat sedikit murung pun kali ini telah terlihat bisa tersenyum lepas ketika mereka berkumpul sambil sedikit bercanda di tempat itu. Jam telah menunjukkan jam 9 malam ketika pintu rumah diketuk oleh seseorang. Nuning kemudian keluar untuk menemui orang yang mengetuk pintu rumah kos. Dan ternyata tanpa sepengetahuan teman-temannya malam ini Irwan memesan beberapa loyang pizza dari sebuah merek pizza yang cukup terkenal. Nuning kemudian memanggil Irwan dan mengatakan jika pesanan pizzanya telah datang. Irwan kemudian keluar dari ruangan itu untuk bertemu dengan seseorang yang mengantarkan makanan pesanannya itu. Malam ini Wawan terlihat terburu-buru keluar untuk menghampiri orang yang mengantarkan pesanannya itu. Hal itu karena sesuatu yang ingin Wawan lihat dari sang pengantar makanan yang saat ini sedang mengantar makanan ke rumah ini. Tono, kata Irwanka, ketika melihat orang yang mengantar pizza itu ke rumah. Kamu Wawan kan? Tanya sang pengantar makanan itu kepada Irwan. Aku tadi pas lihat profil kamu agak kaget juga di aplikasi Ton. Soalnya kok wajahnya dan nama kayaknya aku kenal. Cuma aku kurang yakin saja tadi Ton, kata Irwan kemudian. Ayo masuk, ajak Irwan kepada orang yang mengantarkan pesanan itu. Ternyata Irwan dan Tono adalah orang yang berasal dari daerah yang sama, hanya beda kampung saja namun masih satu kelurahan.
Mereka adalah teman sekolah dari sehingga mereka sekolah di sekolah menengah tingkat atas yang sama, yaitu di ibu kota kecamatan tempat mereka tinggal. Bagaimana nih Ton, kok kamu bisa jadi kurir seperti ini? Tanya Irwan kemudian kepada temannya itu. Dan kemudian meluncurlah sebuah cerita dari Tono bahwa dia menjalani kerja sebagai ojek online ini sudah hampir 2 tahun semenjak dirinya dikeluarkan dari tempat kerjanya. Tono kemudian menceritakan jika dirinya menikmati pekerjaan ini karena pekerjaan ini tidak membosankan. Sering bertemu dengan orang-orang dan ritme kerjanya bisa diatur sendiri olehnya. Malam itu seluruh penghuni rumah kos Andi tampak menikmati pizza yang dipesan oleh Wawan. Bahkan malam ini Tono pun ditahan untuk tidak segera pulang oleh Wawan. Wawan meminta Tono untuk turut serta menikmati makanan yang diantar oleh Tono. Suasana malam ini bertambah ramai. Ternyata Tono tinggalnya tidak terlalu jauh dari tempat ini, bahkan mungkin hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan mengendarai motornya jarak antara tempat ini dan tempat kosnya Tono. Wah, enak nih Wan, kamu tinggal di sini, aku jadi bisa sering main ke sini, kata Tono kemudian. Kedua orang itu memang dulunya akrab namun tidak terlalu dekat saat sekolah. Namun karena mereka berasal dari daerah yang sama sehingga pertemuan mereka kali ini seperti halnya menyambung lagi tali pertemanan yang sudah bertahun-tahun tidak terjalin. Ton, kamu kalau mau tinggal di sini saja Ton. Ini masih ada 1 kamar kosong, kata Wawan kemudian kepada Tono. Berapa Wan bayar kos di sini Wan? Jangan mahal-mahal Wan, soalnya aku kalau kemahalan mana mampu aku bayar Wan, kata Tono kemudian. Kamu bayar saja separuh dari tempat yang sekarang Ton, kata Wawan kemudian. Serius Wan? Tanya Tono kemudian yang seakan tidak percaya dengan apa yang dengarnya itu. Serius Ton, kontrakan ini punya temanku dan dia tinggal di sini juga, namanya Andi. Dan aku yang ngurusi pembayaran tiap bulan di sini, kata Wawan kemudian. Mumpung masih ada 1 kamar kosong Ton, kalau kamu mau kos di sini Ton, kata Wawan yang kemudian disambut dengan antusias oleh Tono. Iya Wan, aku mau, kata Tono. Mungkin seminggu lagi aku masuk deh. Soalnya kontrakanku kan berakhir minggu depan Wan. Lumayan juga tuh kalau aku hanya bayar separuh harga, kata Tono kemudian. Dan saat itu Wawan kemudian mengenalkan Tono kepada Andi. Wawan kemudian mengajak Tono untuk melihat-lihat kamar yang masih kosong. Tono saat itu terlihat sangat senang ketika melihat keadaan kamar yang nampak luas dan bersih. Apalagi dia diperbolehkan hanya membayar separuh dari biaya sewa kosnya saat ini. Wawan kemudian berkata ada beberapa aturan di tempat kos ini yang harus dipatuhi oleh seluruh penghuninya. Dan mendengar penjelasan dari Wawan itu Tono hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai pertanda jika dia paham dengan apa yang dikatakan Wawan. Jam 10:30 malam Tono berpamitan pulang dan setelah itu Andi dan teman-temannya kemudian masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Hari ini adalah hari Rabu. Jam telah menunjukkan pukul 9 pagi. Andi hari ini telah terlihat di kantor pusat. Saat ini Andi sedang berada di ruang komisaris. Pagi ini Andi mendapatkan informasi dari Pak Andre jika ada beberapa direksi dari perusahaan yang kemarin mengadakan pertemuan ingin bertemu dengan Andi. Dan ternyata jadwal pertemuan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Pak Andre. Masing-masing pihak perusahaan diberikan waktu 1 jam untuk berbincang-bincang dan mengemukakan maksud mereka bertemu dengan Andi. Jam 11 siang Andi terlihat memasuki ruangan yang biasanya dipergunakan untuk meeting di lantai 2 perusahaan itu. Kali ini Andi didampingi oleh beberapa orang staf kepercayaannya, termasuk diantaranya ada Pak Andre dan Pak Tio dan beberapa staf lainnya.
Pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pukul 12 siang. Dan ketika Andi telah memasuki ruangan, para pimpinan dari salah satu perusahaan itu kemudian berdiri sebagai tanda hormat mereka kepada Andi. Dan setelah Andi duduk, para pimpinan perusahaan itu pun kemudian mengenalkan diri mereka dan diwakili oleh sang pimpinan mereka kemudian mengemukakan maksud dan tujuan mereka bertemu dengan Andi. Andi kemudian mendengarkan apa yang dikatakan para pimpinan perusahaan itu dengan seksama. Dan setelah kurang lebih 10 menit kemudian Andi pun meminta pendapat dari orang-orang yang ada di tempat itu untuk menyikapi solusi apa yang harus dilakukan. Disinilah Pak Andre dan beberapa staf Andi terlihat begitu menguasai keadaan. Mereka terlihat begitu luas cara pandangnya dalam menyikapi keadaan yang terjadi saat ini. Dan melihat aksi dari anak buahnya itu, Andi terlihat gembira dan Andi memang mengakui ternyata mereka adalah orang-orang luar biasa. Pak Andre dan Pak Tio sangat cepat merespon ketika terjadi situasi yang sangat sulit dan mereka ternyata mampu memecahkan kebuntuan itu dengan kecerdasan mereka. Dan Andi dengan segala potensi perusahaannya kini dengan mudah bisa menentukan beberapa langkah yang harus diselesaikan. Ini sebenarnya adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pak Billy selaku Direktur Utama di kantor pusat. Namun kali ini Pak Billy meminta Andi untuk belajar memecahkan kasus yang terjadi di perusahaan ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 273. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.